Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Rizwan Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Tiba-tiba saja Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, orang yang paling dekat dan paling dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini, bicara soal isu bahwa Indonesia terancam chaos. Teddy membantah keras Indonesia akan dilanda chaos atau kerusuhan. Semuanya, kata dia, berjalan on the track kendati situasi global dilanda ketidakpastian akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Pertanyaannya, siapa yang menghembuskan isu chaos ini pertama kali sampai seorang Teddy yang belakangan ini kelihatannya perannya naik kelas ini menjadi juru bicara, merasa perlu turun tangan memberikan klarifikasi. Apakah itu merupakan respon atas pernyataan akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC Profesor Saiful Mujani yang menyerukan penggulingan terhadap Presiden Prabowo? Atau itu merupakan respon terhadap pernyataan dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung yang menyatakan pada bulan Juni akan ada gerakan besar yang targetnya menjatuhkan Presiden Prabowo dan menaikkan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden. Dalam politik, seringkali bantahan resmi adalah konfirmasi bahwa memang ada sesuatu ya yang sedang mendidih di bawah permukaan. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Ya, pertama saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar. Ya. Itu adalah fakta, data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret, para pengamat dan aktivis itu menggelar acara halal bihalal yang dilaksanakan di komunitas Hutan Kayu Jakarta Timur. Temanya ini menarik ini. Sebelum pengamat ditertibkan. Acara ini tampaknya merupakan respon atas pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya menyatakan akan menertibkan para pengamat. Dalam forum tersebut, sejumlah aktivis dan pengamat banyak yang menilai pemerintahan Prabowo menunjukkan tanda-tanda kembali ke Orde Baru di mana ciri-cirinya yang militeristik. Namun yang paling banyak mendapat sorotan dan kemudian videonya viral adalah orasi dari Saiful Mujani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya nggak boleh mendinginkan sesuatu ini. Nah, itu tantangannya. Jadi agak berat nih, Fer. Ya, itu kesimpulan Anda udah sangat bagus. Jadi membuatnya lebih bertenaga gimana caranya? Tapi saya kembali ke judul, ya, kembali ke judul. Mungkin ada kerisauan di antara kita dan antara teman-teman dengan peristiwa-peristiwa terakhir, pengamat yang mau diracun lah atau apapun namanya. Tapi kok saya nggak merasa itu, nggak merasa takut maksud saya. Seperti istilah tadi, mungkin karena udah tua, apalagi kalau bukan mati kan, gitu. Udah tua gitu ya.
Tapi mengingatkan kembali bahwa presiden ini betul-betul sudah tidak presidensial. Betul-betul sudah tidak presidensial. Udah nggak punya lagi, tadi udah diuraikan banyak, saya hanya menyimpulkan aja. Nah, oleh karena itu jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik. Dan itu tidak baik juga. Cuman untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh. Ya. Jadi teman bilang ke saya, jangan kasih ke publik, ngomong ke publik, menyampaikan kepada Prabowo dan teman-temannya supaya begini, supaya lebih baik. Kira-kira kayak begitu kan? Itu nggak akan turun. Kalau begitu dikasih ini kan, dikasih resep supaya lebih baik pemerintahannya kan begitu. Itu nggak akan turun. Tapi saya bilang, tapi orang ini nggak akan dengar. Itu untungnya gitu. Jadi dia sudah menggali sebetulnya, udah melekat pada dirinya, dia memang harus jatuh gitu loh. Cuman lagi-lagi kalau tadi Ferry bilang impeachment, dari awal saya udah bilang Jokowi juga harus di-impeach kan gitu loh, waktu proses pemilu itu. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu, MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya, itu dia. Dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-undang itu. Itu tekanan. Itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu loh. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Pidato dari Saiful Mujani ini banyak mengundang pro kontra. Dan banyak juga yang menilai bahwa ini merupakan tindakan makar, gitu ya. Namun banyak pula yang membela Muzani dan minta agar pemerintah tidak terlalu reaktif, atau kalau dalam bahasa sekarang nggak terlalu lebay menyikapi pernyataan dari Saiful Mujani. Teddy Indrawijaya ketika ditanya oleh wartawan, waktu itu dia mengaku tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Muzani. Presiden Prabowo, kata Teddy, fokus pada hal-hal besar yang tengah dikerjakan. Dengan bahasa lain, sebenarnya Teddy tidak ingin menanggapi soal itu secara serius. Namun reaksinya berbeda dengan pendukung Prabowo atau yang dikenal sebagai relawan Prabowo yang mengancam akan melaporkan. Dan menurut polisi memang akhirnya sudah ada 2 laporan tentang itu di Polda Metro Jaya. Polisi katanya tengah menelaah apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti dan karena memang ada unsur-unsur pidana di situ. Nah, setelah Saiful Mujani itu dalam silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di rumah presidium kami, Jenderal Gatot Nurmantio, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung itu mengajak kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, untuk membantu Presiden Prabowo karena katanya Presiden Prabowo itu cukup kewalahan dengan manuver geng Solo. Salah satunya yang disebut adalah Luhut Panjaitan. Ini mantan orang kepercayaan dari Jokowi. Secara mengejutkan, Tamsin Lindrung juga menyinggung adanya gerakan besar nanti pada bulan Juni
yang arahnya ini bisa menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto? Setelah beberapa kali bertemu Presiden, saya semakin yakin bahwa untuk Presiden ini perlu dapat dukungan dari kami. Seperti bulan Ramadan tahun lalu yang saya sampaikan, kita harus fokus. Beliau sebenarnya mungkin hanya dengan beberapa orang dia eksplisit menyampaikan bahwa dia perlu bantuan menghadapi kekuatan yang lain. Ya, saya kira kalau Pak Sapri Samsudin kita ajak bicara, dia tahu betul bagaimana kekuatan Solo ini, bagaimana kekuatan Luhut ini. Saya hadir bersama-sama dengan Pak Sapri di BI waktu acara di BI itu, Presiden juga datang. Ya. Saya melihat bagaimana Presiden ketika menyampaikan pidato di BI itu, dia kelihatannya tertekan sekali dengan Luhut. Tetapi dia, saya melihat, mendukung apa yang dilakukan Pak Sapri bersama Pak Menko Polkam. Jadi selanjutnya 2 kali saya ikut pertemuan menghadirkan tokoh-tokoh ormas Islam, pernah juga tokoh ormas agama lain hadir, tapi ada secara khusus ormas Islam. Kemudian ada lagi secara khusus MUI. Dan teman-teman di MUI ini yang tadinya sangat kritis terhadap beliau, khususnya kaitannya dengan BOP, tapi setelah itu mendapatkan penjelasan, berbalik memberikan dukungan penuh. Termasuk Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia menantang siapa yang kurang jelas tentang sikap Presiden tentang BOD ini, datang ke saya atau hubungi nomor telepon saya akan memberikan penjelasan. Saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Apa lebih tepat, kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani Ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Mulai di sini peta politik itu menjadi sangat menarik sekaligus gelap. Mari kita bedah siapa yang sebenarnya yang tengah bermain. Ini setidaknya kalau kita menyimak apa yang terjadi di Utan Kayu, kemudian juga dengan pernyataan Tamsin Lindrung, ini kalau kutub pertama adalah kelompok aktivis dan para akademisi atau pemerhati ya, pengamat gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari rekam jejaknya, benar banyak di antara aktivis dan pengamat termasuk Saiful Mujani itu pernah menjadi pendukung Jokowi dan waktu itu memang menjadi pengkritik keras dari Prabowo. Namun belakangan kan banyak yang berbalik mengecam Jokowi. Balik badannya pendukung Jokowi itu terjadi saat dia pada periode kedua pemerintahnya kan menginginkan untuk diperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Jadi bukan hanya para pendukungnya, tapi partai politik yang mengusungnya sejak dia menjadi wali kota di Solo, kemudian menjadi gubernur di DKI Jakarta dan presiden 2 periode, yakni PDIP juga menolak gitu. Apalagi kemudian setelah gagal 3 periode kan Jokowi itu merekayasa dan memaksakan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kalau Saiful Mujani ini malah mengaku pada saya dia balik badan itu tidak lama setelah Jokowi menjadi presiden. Jika benar mereka ingin menjatuhkan Prabowo, ya mereka jelas tidak ingin Gibran yang naik. Pasti mereka maunya satu paket ya. Kalau Prabowo jatuh, Gibran juga jatuh. Mereka ini kan juga bicara lebih pada tataran akademis sebenarnya. Kalau toh ngomong seperti itu bukan gerakan jalanan ya. Benar sih ada beberapa di antara para aktivis itu yang hadir juga punya masa besar dan bisa
dan biasa melakukan aksi jalanan. Tapi saya kira sebagian besar tipikalnya bukan tidak seperti itu. Mereka dalam tipikal wacana yang untuk menggerakkan publik lah ya. Kutub yang kedua ini soal geng Solo yang kalau menurut ini versinya Tamsil Linrung ya, akan ada gerakan dari geng Solo. Ini menurut saya yang lebih berbahaya karena versi Tamsil Linrung menyebutkan pelakunya adalah pendukung setia Jokowi yang ia tadi sebut sebagai geng Solo tadi. Berbeda dengan kelompok Saiful Mujani, kelompok ini justru diduga ingin mempercepat jatuhnya Prabowo dan kemudian tongkat estafet kekuasaan dialihkan ke Gibran. Tapi bisa jadi dua peristiwa ini bisa berkait berkelindan karena sangat mungkin juga misalnya geng Solo menunggu momentum, apakah mereka bersiap menunggangi gelombang kemarahan publik yang mungkin dipicu oleh kelompok aktivis, lalu di ujungnya mereka melakukan takeover untuk menaikkan Gibran. Nah, di tengah simpang siur itu dan saya kira diam-diam ada muncul ketegangan di bawah permukaan, langkah Mayor Teddy itu sangat terlihat sangat krusial. Sebagai mantan asisten ajudan Jokowi, dia tentu punya kedekatan dengan Joko Widodo dan lingkaran dekatnya Jokowi. Ya, dan setelah itu kan kita tahu oleh Jokowi seperti diakui oleh Prabowo, dia diberikan ajudan itu Teddy sebagai ajudannya ketika Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi periode kedua. Jadi ini dengan posisi semacam itu Teddy adalah orang yang paling paham peta perkubuan antara Hambalang dan Solo. Kita juga mencatat sebelum bantahan keos ini keluar, Teddy juga sempat mendatangi kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mereka bicara empat mata selama 1,5 jam gitu ya. Sebuah durasi yang sangat lama untuk sekedar koordinasi administratif. Apakah Teddy sedang melakukan diplomasi pencegahan atau ini karena dia tentu paham peta masing-masing gitu, kemudian mengirim pesan gitu agar jangan sampai terjadi dua kelompok ini berbenturan, atau Teddy mungkin diminta untuk mengirim pesan peringatan dari Prabowo ke geng Solo agar tidak bermain api di bulan Juni seperti yang disinyalir oleh Tamsil Linrung. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.